Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, grade 3, how are you today? With me Sienna again. Akidah Akhlak 25 Agustus 2020. Anak-anak Miss, hari ini kita akan masuk kembali ke materi Asmaul Husna yang kedua, yaitu Al-Kabir, dimana sebelumnya kita sudah membahas mengenai Al-Azim. Siapa yang masih ingat apa itu artinya Al-Azim? Nah, betul. Nah, Miss, hari ini kita langsung saja masuk kepada Al-Kabir. Sebelumnya jangan lupa kita tetap berdoa dan mengulang hadis kalian yang keenam ya anak-anak Miss. Nah, anak-anak Miss, apa sih Al-Kabir itu? Nah, coba anak-anak Miss perhatikan alam sekitar. Anak-anak Miss juga perhatikan apa yang ada di rumah anak-anak Miss, yaitu terutama di halaman misalnya. Nah, anak-anak Miss, di halaman anak-anak Miss punya ada satu pot bunga. Coba anak-anak Miss perhatikan betul-betul. Ada tangkai, ada daun, ada duri, ada batangnya, ada akar-akarnya. Sebegitu sempurnanya dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian anak-anak Miss perhatikan diri anak-anak Miss. Ada mata, di mata ini ada lagi bagiannya, ada lagi guna-gunanya. Contoh, ada retina. Retina gunanya untuk apa? Untuk anak-anak Miss melihat. Terus bola-bola yang putih itu untuk apa? Nah, kemudian anak-anak Miss punya hidung. Hidung ada bagiannya, ada lubang hidung, ada rongga hidung, itu untuk apa? Nah, betapa luar biasanya Allah menciptakan semua benda-benda hidup, makhluk hidup beserta bagian-bagiannya dan fungsinya. Itulah dikatakan Allah Maha Besar dengan segala ciptaannya. Nah, itulah makna dari Al-Kabir ya anak-anak Miss, yaitu Maha Besar. Nah, anak-anak Miss, bayangkan betapa besarnya bumi ini diciptakan oleh beliau. Ketika kita melihat diri kita, kita bandingkan dengan seekor gajah, mungkin lebih besar gajah. Tetapi coba anak-anak Miss pikirkan lagi benda yang paling kecil, yang mungkin tidak terlihat oleh kita, yang sangat kecil, yaitu benar sekali, bakteri. Nah, bakteri anak-anak Miss sangat kecil, tetapi dari setetes air kotor bisa banyak sekali mengandung bakteri. Nah, itulah maha besarnya Allah dengan segala ciptaannya. Maka dari situ anak-anak Miss bisa mengenal Allah, mengetahui keberadaan Allah dan mengetahui kekuasaannya dengan segala ciptaannya. Maka jangan pernah anak-anak Miss sombong, jangan pernah meremehkan apapun, sekecil apapun, seburuk apapun ciptaan Allah yang mungkin menurut anak Miss tidak ada gunanya. Contoh lalat. Mungkin bagi kalian lalat itu sangat jijik, sangat kotor, tidak ada gunanya. Salah besar anak-anak Miss. Coba anak-anak Miss bayangkan jika tidak ada lalat, siapa yang mau menemukan, yang mau memberikan petunjuk jika di ujung rumah kalian ada bangkai tikus misalnya. Nah, kalau tidak ada lalat, kita nggak tahu adanya bangkai tikus di pojok rumah kalian, ada lalat berkerumun, terus membawa bau-bau itu kemana, ditiuplah angin sampailah ke hidung kalian. Nanti hidung kalian mengendus mencari di mana ada bau itu, ternyata ada bangkai tikus di ujung sana. Nah, semua yang Allah ciptakan itu pasti ada gunanya anak-anak Miss. Maka jangan pernah sekali-sekali anak-anak Miss meremehkan apapun, apalagi meremehkan teman sekelas, teman satu sekolah, teman sejawat, teman sepermainan. Itu sangat-sangat tidak boleh, karena sama saja anak-anak Miss tidak menghargai Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semua. Nah, anak-anak Miss, adapun keberadaan Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan dalam firman-Nya yang berbunyi, "Zalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu wa annallaha huwal aliyyul kabir." Nah, artinya demikianlah kebesaran Allah, karena Allah dialah Tuhan yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia itulah yang batil, dan sungguh Allah dialah yang maha tinggi, maha besar. Al-Hajj 22:62. Nah, anak-anak Miss, kemudian kita lanjut kepada Al-Karim. Nah, anak-anak Miss, apa itu Al-Karim?
Nah, Miss, Al-Karim itu artinya yang maha mulia. Nah, Miss, Allah itu punya sifat yang sangat mulia sekali. Bayangkan anak-anak Miss, kita masih bisa merasa menikmati makanan enak, menikmati minuman es yang segar, sirup yang enak, es krim. Nah, kita masih diberi nikmat untuk menikmati itu ya anak-anak Miss. Kemudian Allah itulah dialah yang maha mulia, tidak ada yang lebih mulia dari dia. Kita pun diberi sifat mulia kepada olehnya, tetapi tidak sebanding dan tidak setanding dengan dia. Maka ketika Allah sudah memberikan sifat mulia itu kepada kita, jagalah baik-baik. Contoh Mulyana, Misyana, namanya Mulyana. Artinya ketika orang tua Miss memberikan nama Miss Mulyana, maksudnya supaya Miss menjadi orang yang hatinya mulia. Nah, menurut kalian Miss sudah mulia belum? Ya, tapi tentunya tidak setanding dengan kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ya anak-anak Miss ya. Sedikit intermezzo, jangan terlalu dianggap serius ya ucapan Miss Yana tadi. Nah, Miss, ketika kita sudah diberi sifat yang mulia, kita harus bisa menjaganya, kita harus banyak-banyak bersyukur, pandai bersyukur kepadanya, sehingga nikmat itu akan ditambahkan lagi olehnya. Contoh anak-anak Miss, rata-rata anak-anak Miss itu sangat-sangat mempunyai hati yang luar biasa mulianya. Kenapa Miss katakan itu? Karena kalian suka berbagi dan suka saling bantu. Misalnya yang belum pandai menjumlahkan atau menyelesaikan pengurangan ataupun menghafal perkalian, nanti teman-teman yang lain membantu. Tapi bantu yang lain nggak boleh ya, misalnya mengerjakan soal ujian itu nggak boleh, kecuali kalau misalnya minta tolong berdampingan dengan teman yang belum lancar membacanya. Itu beda ceritanya, bukan berarti membantu menuliskan atau dan lain-lain, itu tidak boleh ya anak-anak Miss. Nah, Miss, ada pun kesimpulan pelajaran hari ini, di mana sifat Al-Kabir dan Al-Karim anak-anak Miss wajib meneladaninya. Wajib anak-anak Miss ketahui bahwasanya kita mengetahui sifat-sifat Allah itu menjadi bekal bagi kita agar kita pertama meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu pertama anak Miss, tidaklah kita menjadi sombong ketika kita memiliki kelebihan atau memiliki sesuatu yang lebih dari teman kita yang lain. Dan kemudian hendaklah kita bersikap jujur, hendaklah kita bersikap saling menghormati, menghargai dan menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Contohnya hati yang mulia, contohnya kepintaran, contohnya kebisaan dalam hal apapun. Maka pesan dari Miss Yana, buang jauh-jauh sifat sombong kalian, buang jauh-jauh sifat angkuh kalian, dan jagalah selalu apa yang sudah Allah berikan kepada kalian, kepintaran, kebisaan, baik kebisaan dalam segi kesenian, dari segi sains, dari segi seni dan lain-lain. Jagalah itu anak-anak Miss. Jadilah orang yang rendah hati dan jadilah anak-anak yang selalu Miss sayangi, yang Miss kenal seperti dulu. Dan jadilah selalu orang yang selalu peduli terhadap teman-teman kalian dan terhadap orang-orang yang berada di sekitar kalian. Nah, sekian dari Miss Yana. Untuk tugas hari ini hanya 2 saja. Yang pertama, anak-anak Miss silakan tulis apa itu makna dari firman Allah yang berada di Al-Ma'us Husna Al-Kabir yang ada di halaman 16 LKS-nya. Kemudian yang kedua, cukup anak-anak Miss tuliskan apa makna dari Al-Karim ya anak-anak Miss. Nah, di dalam LKS itu kan banyak jabarannya. Silakan anak-anak Miss tulis singkat saja. Boleh dijabarkan 1, 2, 3 baris silakan. Tapi tidak perlu satu LKS ditulis ya. Karena Miss mengajak kalian untuk membuat satu kesimpulan, mencari makna, mencari arti dengan kata yang singkat dan tepat. Ya anak-anak Miss, karena kalian sudah kelas 3, maka kalian harus pandai mencerna, bukan hanya mengkopas saja. Mengkopas saja artinya menulis semuanya. Miss tujuan Miss bukan itu.
Tapi tujuan Miss adalah anak-anak Miss pandai membaca, pandai mencermati, dan pandai mencari apa yang Miss Yana maksudkan dan apa yang Miss Yana minta dari tugas-tugas yang Miss Yana berikan. Ya anak-anak Miss, nah semoga apa yang Miss Yana akan sedikit tadi bermanfaat untuk anak-anak Miss semua. Dan terlebih Miss Yana mohon maaf. Jangan lupa sholat 5 waktunya dan terus berdoa agar COVID ini cepat berlalu, agar kita bisa bertemu lagi di dalam kelas kita tercinta. Miss akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.